Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Yoga Priastomo. Pada pertemuan keempat mata kuliah program Linux, kita akan mendiskusikan mengenai file, kemudian permissionnya, serta I/O redirection. Sebelum beranjak ke materi, kita ingatkan kembali bahwa struktur direktori di Linux itu adalah berbentuk pohon ya, atau tree. Nah, di sini ada beberapa direktori yang penting, mulai dari /bin, /sbin, /etc, dev, proc, var, dan sebagainya. Di sini ada penjelasan singkatnya tentang direktori di Linux. Kemudian untuk melihat direktori di Linux, teman-teman bisa menggunakan program sederhana namanya tree. By default dia belum terinstall, tapi teman-teman bisa install di Linux dengan cara kali ini saya pakai Ubuntu, maka saya menggunakan perintah sudo spasi apt spasi install spasi tree. Kemudian setelah menginstal, saya jalankan misalnya tree -l besar spasi 1 spasi slash, artinya saya akan menampilkan direktori slash menggunakan program tree dengan parameter ini. Nah, ini contoh hasilnya dari perintah di atas. Ini struktur direktori yang lain, gambarannya, tapi pada intinya sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita beralih ke file. Jadi file dalam sistem operasi Linux dikenal dengan istilah everything is a file, if something is not a file, it is a process. Jadi di Linux menganut asas segala sesuatu itu adalah file. Jika segala sesuatu itu bukan file, berarti itu adalah proses. Nah, file ini bisa diartikan sebagai tempat penyimpanan data atau tautan ke perangkat fisik dari suatu mesin. Kemudian, setiap file juga memiliki nama dan dapat menyimpan data yang berbeda pada media penyimpanan atau disk. Nah, beberapa jenis file di Linux, diantaranya yang pertama berupa file biasa atau kita kenal dengan regular files. Kemudian yang kedua ada file berupa teks, data, atau gambar. Kemudian file juga bisa berupa program yang dapat dieksekusi atau kita kenal dengan executable. Kemudian ada yang berjenis directory atau directories atau folder. Ada juga yang berbentuk file khusus atau special file. Jadi nanti ada file yang mungkin digunakan untuk konfigurasi dan sebagainya. Nah, kita bilang sebagai file khusus. Oke, kalau saya mengetikkan perintah ls-la pada home directory saya, misalnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bagian yang saya tandai, mulai dari A sampai H. Jadi penjelasannya untuk A itu adalah satu digit pertama merupakan jenisnya, jenis file. Kalau minus itu regular, kemudian D itu directory, L itu link file, C karakter spesial, B nanti adalah block, kemudian P adalah pseudo special file, S adalah socket. Nah, untuk B itu sendiri tadi ada merupakan permission atau hak akses yang terdiri atas 3 digit pertama adalah user, 3 digit berikutnya adalah group, 3 digit berikutnya adalah other. Untuk yang C itu adalah nomor dari link sebuah file, kemudian D itu adalah owner dari sebuah file, E itu adalah grupnya, kemudian F itu adalah besar dari sebuah file, size-nya, G itu adalah timestamp, kapan dia terakhir dimodifikasi, kemudian H adalah nama file atau direktorinya. Jadi ini ada beberapa bagian. Nah, kemudian di Linux juga mengenal pewarnaan file atau direktori. Jadi kalau di sini dilihat warnanya beragam ya, ada biru, putih, hijau, ada ya hijau yang lain gitu ya. Nah, di situ terdapat beberapa penjelasan. Jadi yang biru itu adalah directory, kemudian yang merah nanti ada compress file atau archive ya. Kalau kita tuh di zip lah. White itu adalah text file, pink itu adalah image nanti, cyan itu adalah link yang ini. Kemudian yellow nanti adalah devices, kemudian ada green itu nanti executable yang ini. Kemudian flashing red itu adalah broken link. Jadi nanti ada warna merah yang seperti kedip-kedip, itu adalah broken links. Jadi di Linux itu dikenal dengan pewarnaan yang artinya seperti ini. Kemudian di Linux mengenal path. Path itu adalah lokasi unik
ke suatu file atau folder atau directory dari sistem file di sistem operasi. Jadi jalur ke file tadi adalah kombinasi dari kombinasi slash ya dan karakter alphanumerik. Nah, di Linux mengenal dua path. Yang pertama ada absolute path. Absolute path itu didefinisikan sebagai penentu lokasi file atau directory dari directory root. Nah, absolute path itu path yang harus ditulis dengan lengkap dari awal root. Contohnya /home /yoga, kemudian misalnya /etc /php /php.ini, atau misalnya /boot /grub /grub.conf. Jadi ini adalah absolute path. Jadi path yang ditulis secara lengkap. Yang kedua itu mengenal relative path, artinya path yang tidak harus ditulis lengkap tetapi berdasarkan posisi directory yang sedang aktif atau biasanya working directory. Misalnya saya ke sini ya, cd home, cd spasi home, kemudian saya pergi misalnya ke cd spasi yoga /praktikum. Jadi saya tidak perlu menulis path dari awal karena saya sedang berada di directory aktif. Nah, jadi ada dua. Yang pertama absolute, perlu menulis lengkap. Yang kedua relatif, itu berdasarkan working directory yang sekarang sedang dijalankan. Oke, kita beralih ke file penting di Linux. Jadi yang pertama itu ada kernel. Jadi kernel bisa diartikan sebagai perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediasi antara aplikasi dengan perangkat keras, sehingga dia dapat menyediakan layanan sistem seperti pengaturan memori, pengaturan file, pengaturan input-output, dan sebagainya. Untuk mengetahui kernel di Linux, teman-teman bisa menggunakan perintah uname spasi -r. Maka hasilnya contoh seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada shell. Shell itu sendiri merupakan program yang menjembatani antara user dengan sistem operasi. Dalam hal ini kernel. Jadi kernel itu juga bisa dibilang sebagai inti dari sistem operasi. Nah, shell ini nanti menyediakan prompt sebagai user interface, di mana user bisa mengetikkan perintah-perintah tertentu. Nah, ketika kita mengetikkan perintah ini, misalnya cat spasi /etc /cells, nah maka hasilnya akan didapat seperti ini. Jadi ada misalnya ada /bin /sh /bin /bus /bin /rbus, kemudian /bin /das. Nah, yang ketiga itu adalah home directory. Jadi di Linux dikenal dengan /home, itu directory yang berisi pengguna Linux gitu ya. Kalau di Windows mungkin padanannya dengan c users gitu. Nah, kemudian ada file konfigurasi. Jadi file konfigurasi di Linux itu di bawah directory /etc. Jadi semuanya ada di bawah /etc. Jadi directory /etc ini menyimpan file konfigurasi sistem yang dibutuhkan oleh program lainnya. Beberapa file penting /etc misalnya di situ ada passwd, kemudian ada group, ada shadow, fstab, host, motd, profile, shell, services, grub.conf. Jadi ini contohnya. Jadi misalnya saya menggunakan perintah tail -n3 /etc /passwd, maka ditampilkan seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian selanjutnya mengenai hak akses. Hak akses file atau file permission merupakan hak yang diberikan kepada user untuk mengakses sebuah file atau directory. Nah, ada 3 macam hak akses di Linux. Yang pertama ada read atau R. Di situ mengizinkan user lain hanya untuk membaca dan membuka file atau directory, tetapi user lainnya atau other itu tidak dapat melakukan perubahan ataupun modifikasi file atau directory. Yang kedua ada write atau W, itu mengizinkan user lain untuk memodifikasi sebuah file atau directory sehingga user lain dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau penghapusan file atau directory. Yang ketiga ada execute atau X, yang merupakan hak akses untuk mengizinkan user bisa menjalankan atau mengeksekusi file atau directory pada sistem operasi sebagai sebuah shell script atau bisa dibilang sebagai full user. Nah, selain hak akses file permission di atas yang dimiliki oleh file atau directory, jadi di Linux juga terdapat 3 buah mode akses terhadap file atau directory. Jadi ini ada 3 jenis hak akses dan kita akan belajar juga 3 mode akses. Nah, 3 mode akses di Linux itu yang pertama adalah owner atau user, pemilik, U, merupakan hak akses user pemilik file atau directory sehingga user lain tidak dapat melakukan modifikasi terhadap file
atau direktori tersebut dan apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik file atau direktori. Yang kedua, mode aksesnya adalah group atau G. Itu hak akses yang dimiliki grup tempat user tersebut berada, sehingga hanya user yang didaftar yang ada dalam grup bisa melakukan akses terhadap file atau direktori tersebut. Jadi kalau owner adalah pemilik, grup adalah yang satu grup dengan si owner. Kemudian yang ketiga adalah other atau O. Jadi hak akses yang dimiliki oleh setiap user selain pemilik direktori. Kemudian user lain dapat mengakses file atau direktori yang dimiliki oleh owner tersebut tergantung pada permission yang diberikan oleh owner. Jadi ini ada tabel. Jadi misalnya ada user, group, ada other. Nah ini ada read, itu nilainya kalau dengan bilangan itu ada 4. Untuk write itu dengan bilangan ada nilainya 2. Untuk execute itu bernilai 1. Jadi read adalah 4, write 2, execute 1 gitu. Oke, nanti kita contohkan. Nah, di sini misalnya terdapat sebuah mode akses D, kemudian RWX, RWX, RWX. Nah, yang pertama ini adalah tipenya. Jadi di sini D adalah directory. Kemudian yang pertama ini RWX itu adalah owner. Jadi hak akses untuk pemilik owner. Yang kedua, RWX yang kedua itu adalah hak akses untuk grup. Jadi yang berada dalam satu grup dengan owner. Kemudian yang ketiga, RWX ini adalah hak akses terhadap other yang lainnya gitu. Nah, keterangannya jadi yang pertama itu tadi bisa file atau directory. Kemudian tiga tanda yang ini adalah untuk owner, di sini untuk group, di sini untuk other. Nah, di Linux mengenal metode numerik atau angka. Jadi hak akses terhadap file atau direktori dapat juga dikonversi ke dalam bilangan biner 01 atau oktal. Jadi 0 sampai 7 seperti yang tampak pada tabel berikut. Jadi kalau nilainya 0 itu berarti minus minus minus. Kalau 1 itu berarti minus minus x gitu. 2 kan tadi 1 itu adalah execute ya. 2 itu ditulisnya seperti ini, minus W minus, kemudian 3 minus WX, 4 itu R minus minus, kemudian 5 itu R minus X, 6 itu R W minus, 7 itu RWX. Jadi RWX tadi bisa diganti dengan angka, itu adalah 7. Kalau misalnya yang tadi hanya read itu nilainya 4. Kemudian kalau hanya ini write itu nilainya 2. Kalau hanya execute itu nilainya 1. Ini contoh. Jadi read itu 4 maksimum, write itu 2, execute 1, jadi total maksimum 7. Kalau hak aksesnya hanya read dan write, maka nilai bilangannya adalah 6. Kalau read dan execute itu nilainya adalah 5. Jadi 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Oke, silakan dipelajari lagi. Kemudian untuk mengubah permission file, jadi ubahlah permission file agar user, group, other pada file latihan.txt ini mempunyai permission untuk read, write, tapi tidak bisa untuk execute gitu ya. Nah, cara paling gampang menggunakan perintah chmod atau chmod, hanya bisa read sama write, berarti 4 plus 2, 6. Tapi tidak bisa execute. Jadi nilainya 6 untuk user, 6 untuk group, 6 untuk other. Nah, jadi chmod spasi 666 spasi latihan.txt. Misalnya ada soal yang lain, ubahlah permission agar user dan group dapat read, write, execute, tapi other hanya bisa read saja. Oke? Jadi untuk perintah ini itu bisa dijalankan dengan chmod spasi 774 spasi latihan.txt. Jadi 7 yang pertama itu adalah untuk user, read, write, execute. 7 yang kedua itu untuk group, read, write, execute. Yang ketiga, 4 itu hanya untuk other, read saja. Kemudian misalnya ubahlah permission agar hanya user saja yang dapat read, write, execute, tapi group dan other hanya bisa read saja. Nah, dengan
di sini ada dua cara. Cara yang pertama itu bisa seperti ini. Misalnya chmod, kemudian usernya plus rwx, u plus rwx, dia bisa read, write, execute, tapi group dan other hanya bisa read saja. Kemudian group g, o, minus wx gitu ya. Jadi kita hilangkan untuk write dan execute. Spasi latihan.txt. Nah, kemudian misalnya ada lagi perintah yang lain yang lebih ringkas, chmod 744 latihan.txt. Jadi 7 ini untuk owner, kemudian 4 yang ini itu untuk group, 4 yang ini untuk other. Nah, di sini juga ada proteksi chmod ya. Jadi di Linux itu ada standar proteksi file atau directory. Misalnya chmod 400 file itu untuk apa? Untuk memproteksi accidental overwriting. Kemudian untuk chmod 500 directory misalnya untuk memproteksi ya ketidaksengajaan menghapus sebuah directory atau merename. 644 untuk apa, 660 untuk apa, jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini misalnya chmod 775 file itu adalah standar sharing untuk mode group. Kalau 777 file itu semuanya bisa dibuka ya, everybody can do everything on this file gitu. Atau 755 terhadap directory itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi ini adalah standar proteksi oleh perintah chmod. Kemudian mengganti kepemilikan user dan group. Kalau tadi adalah tentang hak akses, nah sekarang mengganti kepemilikan. Jadi ada kalanya suatu file atau directory diubah kepemilikan user atau grupnya. Untuk mengubah kepemilikan user ini digunakan perintah chown atau change owner ya. Jadi untuk mengubah kepemilikan grup digunakan perintah change group ya, chgrp. Jadi misalnya saya akan mengubah file latihan.txt menjadi Budi ownernya, maka chown spasi Budi spasi latihan.txt. Kemudian saya ingin mengubah latihan.txt ke dalam grup sistem informasi. Jadi misalnya chgrp spasi sistem underscore informasi spasi latihan.txt. Jadi perintah di atas itu sama dengan, jadi dua perintah ini itu bisa ditulis dengan satu perintah, chown Budi titik 2 nama grupnya apa, sistem informasi spasi latihan.txt. Jadi dua perintah ini itu bisa dijalankan oleh satu perintah di bawah. Nah, contoh lain misalnya ingin mengubah directory, misalnya karena saya di sini www.data, saya pakai perintah sudo chown kemudian minus r besar f, jadi rekursif, force memaksa gitu ya, spasi apache nama usernya, titik 2 www.data nama grupnya terhadap directory /var /www/html/website. Jadi saya akan mengubah directory website kepemilikannya menjadi punya user Apache dan grupnya adalah www.data gitu. Kemudian yang ketiga kita akan bahas mengenai input output atau I/O. Jadi apa yang kita ketik di terminal termasuk input dan apa yang keluar dari terminal itu termasuk output. Yang pertama, input tidak harus ada di terminal, begitu juga output. Input dan output bisa berupa sebuah file. Nah, misalnya kita mau print isi file /etc/passwd dengan command cat, maka perintahnya cat spasi /etc/passwd. Cat adalah programnya, kemudian file /etc/passwd adalah inputnya. Jadi ini adalah program, ini adalah input. Nah, outputnya adalah hasil yang di print di terminal. Jadi akan ditampilkan hasil, itu adalah output. Di Linux punya special device untuk I/O, input output, yaitu ada 3. Yang pertama adalah stdin untuk input, kemudian stdout untuk output, dan stder untuk error. Jadi stdin input yang ditulis atau di print diterima, kemudian stdout itu adalah output normal dari program. Kemudian ada stderr, itu adalah output program untuk pesan error gitu ya. Contohnya digambarkan seperti ini. Jadi the keyboard stdin proses, stdout
display. Kalau displaynya error maka stder, jadi outputnya berupa error. Di Linux mengenal pipa ya, pipe. Jadi ada fitur menarik di Unix dan Linux, yaitu output dari suatu program bisa dijadikan input oleh program lain. Caranya dengan memakai pipa, pipe. Nah, disebut pipa karena cara kerjanya seperti pipa, yaitu menghubungkan output dan input. Jadi pipe ini dilambangkan dengan karakter pipa, pipe. Nah, contoh misalnya kita mau melihat user ID, UID dari nama user nobody. Kemudian kita pakai dua program cat dan grep. Kemudian output dari cat dijadikan input program grep dengan pipe. Contohnya di sini saya jalankan yang pertama ya. Jadi cat /etc/passwd, maka akan dihasilkan sebuah list banyak, tapi kemudian input ini saya gabungkan sebagai outputnya sebagai input untuk program grep. Jadi saya hanya ingin menampilkan yang ada tulisannya nobody, maka hanya ditampilkan satu baris seperti ini. Jadi kita filter bahasa gampangnya. Jadi ini untuk menampilkan semuanya digabungkan dengan hanya memilih untuk menampilkan yang mengandung kata nobody. Kemudian output dari cat /etc/passwd itu tidak di print ke terminal tapi diarahkan ke pipe. Jadi pipe ini kemudian mengambil output tadi dari perintah pertama dan menjadikannya input untuk perintah kedua, yaitu grep nobody. Jadi yang ditampilkan hanya satu gitu ya. Jadi yang ini tampilnya banyak, beberapa baris, sedangkan dijadikan input di filter grep hanya menggunakan kata nobody, maka yang ditampilkan hanya satu baris. Nah, kemudian ini bahasan terakhir mengenai redirection. Jadi kita bisa meredirect atau memindahkan output atau input program. Kemudian misalnya program yang outputnya ke stdout atau ke terminal bisa kita redirect atau kita pindahkan outputnya ke file. Kemudian output dari standar error tadi kita bisa redirect ke standar output dan sebagainya. Nah, dari redirection ini kita mengenal 4 karakter. Yang pertama lebih dari ya. Lebih dari itu merupakan redirect untuk output. Jadi mengarahkan output. Kemudian lebih dari 2 kali itu adalah append redirect output. Jadi kita akan menambahkan hasil redirect output. Kemudian kurang dari itu untuk redirect input. Kemudian kurang dari 2 kali ini untuk append redirect input gitu ya. Jadi menambahkan 2 kali untuk input. Contoh misalnya untuk output kita ketik kata history, tapi hasilnya tidak kita mau tampilkan ke layar, tapi kita mau simpan di catatan.txt. Maka history spasi lebih dari redirect output spasi nama filenya. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan isi dari suatu directory dengan perintah ls spasi -la, tapi kita akan append tambahkan isinya dari yang history tadi. Jadi nanti isinya akan lebih bertambah. Jadi lebih dari catatan.txt, artinya nanti history yang ada di file ini akan ditambahkan dengan hasil dari perintah yang ini. Jadi hasil akhirnya adalah gabungan antara komen ini dan komen ini. Untuk redirect input kita bisa menggunakan perintah misalnya wc word count spasi -l, kemudian kurang dari spasi /etc/passwd. Jadi kita akan menghitung huruf berdasarkan file ini ya, /etc/passwd. Jadi kita bisa inputnya tidak harus dari keyboard, tapi bisa juga dari file seperti ini. Nah, ini yang terakhir mengenai filter. Jadi filter adalah perintah untuk mengubah pipa pengalihan atau redirection dan keluaran output. Kemudian perhatikan bahwa perintah filter ini juga merupakan standar Linux yang dapat digunakan tanpa pipe. Jadi bisa digabung dengan pipe atau tanpa pipe. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan sebagai filter, sebagai penyaring gitu. Yang pertama find. Find itu untuk menemukan file atau directory yang dikembalikan dengan nama file yang dapat cocok dengan argumen untuk diteruskan sehingga dapat ditemukan. Kemudian tadi grep kita sudah gunakan beberapa kali. Grep itu untuk mengembalikan teks yang cocok dengan pola string yang diteruskan ke grep.
T itu mengarahkan ulang input standar ke output standar dan satu atau lebih file. Kemudian ada TR di situ untuk menemukan atau mengganti suatu string dengan string yang lain. Dan WC tadi word count itu untuk menghitung karakter, bisa jumlah baris atau kata-kata. Oke, mungkin itu pertemuan 4 kita. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi praktikum. Jadi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.